Halo brother, iOS 16.2 baru aja dirilis oleh Apple beberapa hari yang lalu. Cukup banyak update-update yang terjadi, baik penambahan aplikasi baru maupun perubahan fitur-fitur yang terjadi di beberapa aplikasi. Walaupun beberapa poinnya udah aku share di versi betanya, namun di video kali ini aku akan coba merangkum beberapa update-update penting yang terjadi di iOS 16.2. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah mengecek dulu size update-nya. Di iPhone XR dan XS Max punyaku nggak jauh-jauh beda, update-nya sekitar 1 gigaan aja. Sementara untuk build number-nya di iOS 16.2 ini adalah 20C65. Di iOS 16.2 juga ada yang namanya Update Security Response. Update Security Response adalah update yang hanya untuk melakukan perbaikan-perbaikan bugs dan peningkatan keamanan aja. Jadi ke depan kita nanti akan dikasih opsi apakah kita akan mengupdate secara full system atau kita memilih untuk melakukan perbaikan bugs dan peningkatan keamanan sistem aja. Tentu fitur ini akan sangat berguna banget untuk iPhone yang agak sedikit lama yang masih kebagian iOS 16.2 ini. Jadi kalau ada update terbaru nggak perlu naik versi iOS-nya, cukup dengan melakukan update sistem security response aja untuk melakukan perbaikan bugs dan peningkatan keamanan. Karena kadang kalau naik versi iPhone yang agak lama itu performanya justru menurun, lemot dan bahkan lag. Fitur atau aplikasi pertama yang ada di iOS 16.2 adalah Freeform. Ya, sebuah papan tulis digital yang berfungsi untuk menuangkan ide-ide kreatif guna melakukan brainstorming dengan orang-orang yang bisa kita ajak kolaborasi melalui fitur ini. Kita bisa dengan bebas menambahkan teks, gambar, foto, dan yang lain sebagainya. Dan juga kita bisa melakukan kolaborasi dengan teman-teman kita secara real time. Jadi kita bisa berbarengan menuliskan apapun yang ada dalam pikiran kita ke dalam aplikasi Freeform ini. Untuk melakukan kolaborasi gampang banget caranya, tinggal kamu klik aja tombol share yang ada di atas ini. Lalu pilih kontak yang akan kamu ajak kolaborasi dan tinggal kamu kirim aja. Bisa melalui berbagai platform, bisa melalui WhatsApp, Telegram, email, ataupun pakai iMessage. Selanjutnya ada fitur tambahan lainnya yaitu di bagian lock screen. Kalau kita melakukan customize di lock screen, maka di bagian bawah ini akan ada muncul titik 3 seperti menu. Kalau kita klik, nanti akan muncul Show Photo in Library. Jadi bisa menunjukkan di mana lokasi penyimpanan dari foto atau gambar wallpaper yang kita gunakan. Masih di bagian lock screen, tepatnya untuk widget. Ada beberapa tambahan widget baru di iOS 16.2 ini, yaitu widget medication untuk rekapitulasi dari obat-obatan yang bisa kita gunakan atau biasa kita gunakan. Lalu juga ada fitur sleep yang bisa menunjukkan data tidur kita apabila kita mensinkronisasi dengan Apple Watch. Dan itu untuk iPhone yang udah support Always On Display, yaitu iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max. Sekarang udah ada fitur enable dan disable untuk wallpaper dan notifikasi pada AOD-nya atau Always On Display-nya. Jadi Always On Display-nya bisa kelihatan hitam kayak halnya di Android. Dengan Always On Display menampilkan tampilan gelap dan hanya menampilkan beberapa item aja, tentu akan membuat baterai jauh lebih efisien dan lebih awet lagi. Tapi balik lagi ke pengguna, kalau memang kamu lebih suka menampilkan wallpaper di Always On Display-nya juga silahkan, karena di sana juga ada opsinya. Fitur selanjutnya adalah Advanced Data Protection. Fitur ini ada di menu iCloud. Kalau kita cek di menu setting, masuk ke iCloud ada di bagian paling bawah. Sederhananya fitur ini kayak ngasih metode keamanan end-to-end encryption untuk hampir semua jenis data yang ada di iCloud. Dan juga untuk melakukan recovery data. Namun sayangnya belum support di Indonesia, jadi belum tahu bagaimana cara kerjanya. Nanti mungkin apabila ada update terbaru dan udah support di Indonesia, yang isunya sekitar tahun 2023 akan merata di semua negara, akan kita coba dan kita share pada teman-teman semua. Lalu fitur berikutnya yang ditambahkan adalah Apple Music Sync. Sekarang Apple Music udah bisa mendukung mode sync alias karaoke. Jadi kamu bisa atur volume vokal di lagu dan baca lirik sambil nyanyi. Kamu bisa menikmati fitur ini, namun sayangnya hanya kamu-kamu aja yang punya iPhone 11 atau iPhone yang terbaru. Untuk iPhone di bawah iPhone 11 kayak iPhone XR, iPhone XS, iPhone 8 sayangnya belum bisa support untuk fitur yang satu ini.
Fitur menarik lainnya yang gak kalah keren adalah fitur SharePlay yang udah support Game Center. Jadi kamu bisa melakukan FaceTime sambil bermain game bareng partner kamu. Di iOS 16.2 ini sekarang udah support dan kamu bisa menikmati fitur ini dengan siapapun yang kamu kehendaki. Mantep banget, jadi sekarang bermain game bisa lebih seru. Lanjut di fitur tambahan lainnya ada di Apple TV. Jadi di Apple TV ini udah support live activities, namun sepertinya hanya baru bisa di USA aja, di region USA. Untuk Indonesia lagi-lagi belum bisa support fitur yang satu ini. Nah, buat ngirit baterai lebih baik kita matiin aja fitur live activitiesnya. AirDrop juga kebagian update di mana opsi aktivasinya yang tadinya everyone sekarang berubah menjadi everyone for 10 minutes aja. Jadi ada interval waktunya 10 menit, kalau sebelumnya nggak terbatas waktunya. Setelah 10 menit aktif, jika tidak ada aktivitas lagi maka akan nge-switch ke kontak only. Fitur di Siri juga nggak kalah dapat update yang menarik. Sekarang udah ada fitur yang namanya Prefer Silent Responses. Jadi si Sirinya itu bisa ngerespon tanpa suara, dimana ini tentu bakal ngebantu banget buat kamu yang kadang risih dengan suara Siri apalagi di tempat keramaian, yang bisa jadi kadang-kadang kita itu jadi perhatian orang-orang sekitar. Lanjut di update berikutnya adalah di aplikasi Safari. Kalau kita mengaktifkan Private Relay di iCloud, sekarang di aplikasi Safari-nya bisa munculin menu IP address. Jadi kita punya pilihan apakah kita akan memunculkan IP address kita atau meng-hide IP address kita. Tapi dengan syarat kita harus melakukan aktivasi dulu atau mengaktifkan terlebih dahulu fitur Private Relay pada iCloud. Buat kamu yang belum terlalu paham dengan Private Relay itu kurang lebih mirip-mirip kayak VPN. Jadi melindungi privasi kita dalam proses mengakses data-data di internet. Cuman bedanya kalau VPN itu bisa milih regionnya atau negaranya, tapi kalau Private Relay itu nggak bisa milih negaranya. Jadi negaranya sesuai di mana kita berada. Update terakhir yang dikasih di iOS 16.2 adalah update pada shortcut-nya. Jadi ada pembaruan update shortcut yaitu Get Battery Status. Pada shortcut ini ada 3 opsi lagi yaitu baterai level, is charging, dan is connected to charger. Jadi kita bisa mengkreasikan script-script yang tersedia di Get Battery Status ini dengan yang kamu mau. Mau kamu tambahin sound effect ataupun apapun yang kamu suka, yang kamu mau dan yang kamu cocok, silahkan kamu kreasikan sendiri. Dan gak afdol rasanya kalau kita ngomongin update dari iOS tapi kita nggak ngomongin dari performanya. Untuk performa di iPhone XR punya aku ini dan juga XS Max yang udah aku coba beberapa hari ke belakang, semuanya berjalan lebih smooth daripada iOS 16.1.2 yang kemarin update terakhir. Dan secara kualitas atau secara efisiensi baterai juga ini berasa lebih irit. Untuk iPhone XR ku hanya WiFi only. Aku coba dapat SOT 4 jam dimana masih tersisa sekitar 30%. Ya kurang lebih masih kuat 1 jam ke depan. Jadi ini cukup baik dimana baterai health di iPhone aku saat ini, di iPhone XR ku adalah 79%. Sementara waktu aku pakai jaringan seluler, SOT yang aku dapat adalah sekitar 3 jam 20 menit dimana sisanya masih sekitar 35% baterainya. Dan menurutku ini cukup oke untuk daya tahan baterai di iOS 16.2 ini. Nah, bagaimana dengan iPhone kamu? Apakah baterainya lebih irit atau justru semakin boros? Coba kamu ceritain aja di kolom komentar. Sementara untuk hasil pengujian dari Geekbench, untuk single core-nya dapat 1109, sementara untuk multicore-nya 2218. Dan untuk hasil yang didapat dari GPU-nya adalah 5510, skor yang masih cukup oke di tahun 2022 ini. Nah itu dia beberapa rangkuman update yang terjadi di iOS 16.2 yang aku alami, yang aku coba dan yang aku rasakan beberapa hari terakhir. Bagaimana dengan pengalamanmu dengan iOS 16.2? Apakah kamu mengalami bugs-bugs atau mengalami penaikan atau peningkatan performa? Kamu komen aja di kolom komentar. Oke, itu aja informasi yang bisa aku share di video kali ini. Jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya, karena kadang kecil untuk kita namun berarti besar buat yang lain. Thank you for watching, I'll see you, bye-bye.